Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang simetri putar. Selain simetri putar, bangun datar juga mempunyai simetri lipat. Ada yang pernah buat origami, origami burung, origami bunga, dan lain-lain. Nah, origami juga merupakan suatu kerajinan yang menggunakan teknik lipatan. Hari ini kita akan belajar simetri lipat. Nah, apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua besaran yang sama besar dan sama bentuk. Untuk melakukannya, untuk mencari simetri putar, kita harus praktek dulu. Nah, Ibu sudah punya gambar dan bentuk-bentuknya. Di sini ada yang namanya apa ini? Namanya persegi. Masih ingat persegi itu apa? Persegi itu adalah bangun datar yang dimana semua sini sama panjang. Ingat ya, ini 8 cm, lihat thread bawahnya, ini 8 cm juga, jadi semuanya sama panjang, namanya persegi. Oke, lihat, untuk menentukan sebuah simetri lipat, kita harus membuat sumbu simetrinya dulu. Nah, sumbu simetri itu apa? Ternyata sumbu simetri itu adalah sebuah garis yang bisa membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar dan sama bentuk. Coba kita lihat. Ini persegi ya, sama. Coba kira-kira bagaimana cara melipat agar dua sisi ini bisa sama besar dan sama bentuk. Kita lihat. Kalau misalkan seperti ini, sama besar dan sama bentuk tidak? Tidak ya. Ini kecil, yang ini besar. Berarti ini bukan simetri lipat. Lihat lagi, cari lagi. Nah. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Lihat, tidak ada bangun yang tersisa. Lihat. Berarti ini adalah simetri lipatnya. Satu kita temukan. Kita gambar di sini simetri lipatnya di tengah-tengah ya. Sini dan sini. Kita pakai garis putus-putus saja. Oke. Satu kita temukan ya. Nih, satu. Nah, ada lagi tidak? Coba cari lagi, kalau begini bagaimana? Wah, ini tidak sama, tidak menutupi semuanya. Ini bukanlah sumbu simetri. Bukan, cari lagi, coba ke sini. Nah, coba lihat, menutupi ya. Berarti ini bisa disebut sebagai sumbu simetri. Coba lihat. Wah, ternyata miring. Kelihatan? Dari sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Kita gambarkan lagi sumbu simetrinya. Oh ya, tadi satu ya. Sekarang kita dapat sumbu simetri 2, yang artinya simetri lipatnya baru 2. Sini ya. Oke. Coba kita cari garis lagi sumbu simetrinya supaya kita cari simetri lipatnya. 1, 2, sudah, kita lipat lagi. Bukan. Nah, lihat, ini adalah sumbu simetri ketiga. Lihat, baru kan tidak sama dengan yang tadi sudah. Ini berarti dia bisa membagi dua bagian sama besar dan sama bentuk. Kalau ini dipotong seperti ini, yang atas bagiannya akan seperti ini, yang bawah seperti ini juga. Jadi sama bentuk dan sama besar. Kita temukan yang ketiga. Kita gambar. Sini ya. Oke, apakah ada lagi? Coba ke sini, sudah. Ke sini, nah, ke sini belum. Coba kita lihat.
Wah, ternyata ada sumbu simetri yang baru. Tadi 3 ya, sekarang berarti 4. Kita gambar sumbu simetrinya. 4. Oke, sudah dapat 4. Coba selain garis-garis yang ada di sini, apakah ada lagi sumbu simetrinya? Ke sini sudah, ke sini sudah ya. Yang ini sudah juga, yang ini sudah juga. Kalau gini sumbu simetri bukan ya ini ya? Bukan, karena tidak menutupi. Ini kecil, yang ini beda bentuk dan sangat besar. Jadi sudah, persegi punya berapa simetri lipat? Dia punya 1, 2, 3, dan 4. Oke, persegi punya 4 simetri lipat ya. Sudah, sekarang di bawahnya Ibu punya gambar persegi panjang. Kita akan mengetahui bagaimana sih cara menentukannya. Seperti tadi, Ibu sudah punya gambarnya, bentuknya. Inilah persegi panjang. Coba kalau kita ikuti bentuk simetri, sumbu simetri yang atas, yang persegi. Wah, ternyata tidak bisa. Ini beda bentuk. Ini persegi dan ini apa? Trapesium. Bukan ini sumbu simetrinya. Kita lihat lagi. Lipat lagi. Ini bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah, lihat, dia ternyata bisa menutupi bagian yang lainnya. Nah, ini bentuknya sama tidak dengan ini kalau dipotong. Sama ya. Berarti yang ini adalah sumbu simetri. Dapat 1. Kita tandai. Oke. Satu. Kira-kira mana lagi ya? Ini sudah. Coba lagi nggak? Coba kita lihat sini. Wah, lihat, ternyata ketika dilipat ke atas juga dia bisa menutupi bagian yang lain. Kita dapat sumbu simetri yang kedua di tengah-tengah ya. Tadi berapa? 2 ya? 1, 2. Nah, sumbu simetri kedua. Apakah ada lagi? Coba kalau ke sini, wah, tidak bisa. Ini tidak sama, tidak menutupi. Harus menutupi kalau melipat. Kalau cari simetri lipat, ini tidak bisa. Ternyata sudah. Persegi panjang punya 2 simetri lipat. Oke, simetri lipat. Oke, kita ke lingkaran. Nah, kemarin kalian sudah belajar ya, yang sudah mengerjakan pasti bisa. Lingkaran itu ternyata punya simetri putar yang tak terhingga ya kemarin. Nah, sekarang kalau lipatannya berapa ya? Coba lihat. Kalau ke sini, wah, menutupi. Berarti 1 ya. Coba kalau ke sebelah sini, wah, menutupi juga 2. Padahal beda ya. Coba lihat tuh. Coba kita tandai lagi.
Coba kalau sebelah sini nih, 3 menutupi ya, 3. Coba sebelah sini bagaimana? 4 bisa ya, 5 dan seterusnya. Kalau kalian coba di rumah, ternyata lingkaran juga mempunyai simetri lipat yang tak terhingga saking banyaknya. Dilipat kemanapun, asal tengah-tengah, dia akan membagi dua bagian sama besar. Jadi disebut simetri lipatnya tak terhingga. Nah, banyak lipatannya ya. Dan masih banyak lagi. Berarti simetri lipat lingkaran adalah tidak terhingga. Nah, bagaimana dengan bangun lainnya yang bukan bangun datar asal ya? Ada yang namanya segi banyak. Nah, ini misalnya, bagaimana supaya bangun ini bisa terbagi menjadi 2 sama besar? Simetri lipatnya sebelah mana ya? Kita lihat. Kalau kamu buat garis di sini, ini namanya bukan sumbu simetri, karena ketika dilipat dia tidak membagi bagian sama besar. Yang ini besar, yang ini kecil. Bentuknya seperti ini, bentuknya atasnya seperti itu, beda ya. Kita cari lagi kalau seperti ini bagaimana? Wah, apakah ini sumbu simetri? Coba kita lihat bagian sebelah kiri, bentuknya seperti persegi, sedangkan sebelah kanan persegi dengan ada panahnya. Jadi simetri lipat bukan? Bukan. Ya, cari lagi. Kita lihat lagi. Nah, kalau begini bagaimana ya? Ternyata bisa, dia tertutupi semua. Pada bangun yang keempat ini, simetrinya, sumbu simetrinya ada di tengah-tengah. Ya, menjadi garis horizontal. Kita gambar di sini garisnya. Nah, lihat. Ketika kita lipat berdasarkan garis ini, wah, akan membagi 2 bagian sama besar dan sama bentuk. Lihat sini.